kembali pada sesi yang kedua berkaitan dengan mata kuliah manajemen kelas. Materi yang kita akan bahas hari ini adalah aspek dan proses manajemen kelas, aspek dan proses pengelolaan kelas. Tujuan daripada mata kuliah ini adalah sesi ini adalah mahasiswa mampu memahami aspek-aspek yang diperlukan dalam manajemen kelas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami proses dalam kegiatan manajemen kelas. Jadi dari sisi aspeknya apa, dari sisi kegiatannya apa. Pernah kita sampaikan yang kemarin ya, aspek-aspek apa saja dalam manajemen kelas yang kemarin Bapak sampaikan. Coba siapa yang masih ingat aspek-aspek manajemen kelas apa saja? Ya betul, mengecek kehadiran siswa. Karena siswa di sini berfungsi sebagai objek dan subjek daripada pembelajaran. Yang kedua apa? Mencatat data, ya betul. Apalagi tentang arsip siswa, ya betul. Terus kaitannya tugas atau PR. Masing-masing aspek tersebut tentunya punya rambu-rambu yang akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Yang berikutnya adalah inovasi pendidikan dalam lingkup kelas. Memang salah satu yang menjadi concern kita, bahkan ada di dalam visi misi prodi PGSD, ya, artinya menyiapkan tenaga pengajar yang berjiwa inovatif, dia pembaharu, punya strategi yang baru sehingga membuat anak menarik. Bagaimana guru bersama antar guru di KKG, kelompok K3S, kelompok pengawas itu membuat model-model pembelajaran yang baru sehingga mampu menawarkan suatu proses pembelajaran yang benar-benar orisinil, tidak sekedar ini ya, hanya memberikan pelajaran, mencatat, menulis, menjelaskan tanpa anak berbuat apa-apa. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi memang inovasi pendidikan ini katakanlah yang menjadi pelakunya utama adalah guru. Guru di situ punya kepala sekolah, juga punya pengawas. Bagaimana upaya-upaya itu bisa dilakukan sehingga pembaharuan di pembelajaran itu sudah mengikuti tren yang sekarang, apalagi dengan menggunakan berbagai alat digital ya, terutama yang rata-rata sudah mampu kan, sudah ada proyektornya, ada laptopnya. Kita bisa menggunakan sumber-sumber belajar yang memang belum ada di sekolah tersebut, bisa lewat Google. Yang perlu diperhatikan dalam inovasi pendidikan adalah peran faktor guru, faktor siswa, kurikulum, fasilitas, lingkup sosial masyarakat. Ini adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ada guru pasti ada murid, ada murid pasti ada guru. Agar supaya efektif ya antara hubungan guru dan siswa ini, kalau di dalam konteks pendidikan berarti harus ada kurikulumnya. Kurikulum itu sejumlah mata pelajaran ya, sesuai dengan level atau jenjang pendidikan tersebut sudah diatur oleh pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana materi ini katakanlah dalam bahasa kurikulum itu ada semacam lomba kereta kuda dari titik finish, dari start ke finish. Suatu lomba itu kan dimulai dari start lalu sampai finish. Ini digambarkan bahwa kurikulum itu adalah mata-mata pelajaran yang dilewati dari titik start ke finish hingga anak mencapai kelulusan. Tidak cukup kurikulum, perlu ada fasilitas ruang kelas, ruang lab ya, untuk belajar siswa untuk meneliti atau eksperimen itu penting. Adanya fasilitas itu juga dengan usahakan menggunakan sumber-sumber belajar yang ada di lingkungannya, tetapi tetap disesuaikan dengan kompetensi dasar yang
akan dipelajari tersebut. Juga tadi sempat dibahas tentang di dalam orientasi ya, masalah-masalah di kelas ya. Kaitannya dengan perilaku ya, perilaku anak yang ingin diperhatikan, anak yang ingin menguasai, anak dendam. Ini adalah dinamika yang terjadi di kelas, karena memang anak berlatar belakang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, pasti akan menimbulkan masalah kalau bertemu. Maka pentingnya nih penanaman nilai-nilai karakter sejak awal. Bagaimana tata tertib ini menjadi sebuah kesepakatan, bagaimana masuk, bagaimana berdoa, bagaimana menghormati teman, menyayangi teman, supaya kegaduhan atau masalah-masalah tidak menimbulkan hambatan-hambatan yang bisa merusak pembelajaran. Nah, tentu ini saya coba lihatkan gambar ruang kelas yang nyaman. Kalau ruang kelas yang nyaman tidak akan sedikit akan mempengaruhi masalah-masalah yang relatif tadi bisa diperkecil masalahnya. Ketika setiap anak dapat tempat duduk, masing-masing dapat duduk, ya itu sudah suatu hal yang nyaman. Jangan sampai tempat duduknya kurang sehingga anak rebutan tempat duduk, termasuk bahan ajar, bukunya. Setiap anak dapat buku satu. Misalnya kalau pelajaran IPA dapat semua satu. Jangan sampai berdua, bertiga ini bisa menimbulkan atau bisa memancing timbulnya masalah di kelas. Buatlah kelas yang menyenangkan, kelas yang nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung. Kemampuan guru mengelola inilah yang diharapkan. Tanpa kemampuan manajemen kelas, ya, baik tentang kesiswaan tadi ya, tentang data-data siswa ini betul-betul dikontrol sehingga bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah tentang proses manajemen kelas. Di dalam memanage kegiatan di kelas yang terdiri atas aspek-aspek siswa tadi, kurikulum, fasilitas, ini semua harus direncanakan atau plan. Direncanakan kapan tahun pelajaran dimulai. Jadi sudah merancang, ada katakanlah rencana tahunan, ya, rencana semesteran, sementara mingguan atau harian, berupa program-program untuk menjabarkan akademik dan non-akademik. Ini biasanya ada dalam dokumen yang disebutnya RPS, Rencana Pengembangan Sekolah, yang nanti kalau dijabarkan dalam kurikulumnya di kurikulum ATSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan yang sudah dirumus sedemikian rupa. Di situ ada lampiran-lampiran tentang standar-standar yang harus dicapai. Itu harus dijabarkan di dalam silabus ke dalam RPP. Ya, RPP untuk dilaksanakan, terlihatkan dievaluasi itu perencanaan pembelajaran. Lalu pengorganisasian, tentu materi sudah diorganisasikan, karena dari sisi jadwal pelajarannya, hari apa, mata pelajaran atau tema ini sudah diatur dalam satu minggu. Ini salah satu bagian dari pengorganisasian. Pengorganisasian materi, kapan ujian sekolah, kapan UAS, kegiatan ekstra dan seterusnya. Apabila perencanaan pengorganisasian perlu digerakkan, perlu diimplementasikan, jadwal mengajar guru A, si B, si C ini biasanya diatur oleh bagian kurikulum atau wakil bidang kurikulum. Itu juga kepala sekolah sebagai manajerial sekaligus leadership juga memberikan arahan bagaimana proses manajemen ini bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai apa yang sudah kita rencanakan matang tidak bisa diimplementasikan di kelas. Sebab itu sekali lagi bahwa materi yang berkaitan dengan aspek dan proses manajemen dikuasai sedemikian rupa sehingga kita memasuki suatu kelas karena observasi, PPL atau magang, kita sudah siap secara konseptual tentang bagaimana aspek
dan proses manajemen kelas yang merupakan hal yang sangat strategis di dalam mendukung proses pembelajaran. Saya kira itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan semakin lebih mengenal apa itu manajemen kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.